kita bahas pagi ini. Eh, Memahami perilaku konsumen, terutama bisa kita sebut online consumer behavior, perilaku konsumen online, itu sangat penting. Meskipun memang tidak bisa dipisah antara kehidupan online dengan kehidupan offline, ya. Tapi banyak orang yang memandang kedua-duanya itu eh, satu kesatuan dan justru online itu adalah kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan di antara sebagian segmen konsumen, ya, kehidupan sehari-hari bahkan yang pribadi sekali di kamar pribadinya itu juga ditampilkan di ruang publik, ya, di live streaming, di TikTok macam-macam ya. Jadi sulit membedakan antara kehidupan pribadi yang offline dengan yang online, sehingga kedua-duanya ini kita asumsikan sebagai satu kesatuan, ya. Jadi kita harus pahami bagaimana orang-orang itu menggunakan media, bagaimana orang-orang itu preferensinya terhadap brand, merek, berbagai kategori produk, ya, barang maupun jasa yang mereka konsumsi sehari-hari. Ya, ini jadi yang kita bahas karena berbisnis itu terutama UMKM, ya, kita basisnya adalah kan kita mau menjual apa yang mau orang miliki, apa yang disukai orang. Bukan kita menjual barang yang atau jasa yang kita bisa buat, ya, tapi kita yang berlandaskan pada keinginan orang, ya. Jadi perilaku konsumen dengan demikian sangat penting untuk dipahami. Itu yang menjadi basis kita, basis UMKM, apa yang orang butuhkan, ya, bagaimana perilaku mereka, itu yang kita ikuti untuk kita berbisnis. Baik, di gambar berikut ini ada keseluruhan kenapa consumer behavior, perilaku konsumen itu sangat penting dan dia tidak bisa dipisah dengan strategi pemasaran, ya. Kalau kita lihat itu kita mulai dari tanah yang paling bawah, kotaknya yang merah, ya. Jadi kita harus memahami pasar dulu, menganalisis pasar, ya. Riset pasar tidak usah terlalu mewah definisinya, tapi kalau kita berjalan-jalan memperhatikan toko-toko, kios, pedagang kaki lima dan seterusnya di satu area, satu kawasan, jumlah orang yang lalu lalang, ya, kemudian jumlah kendaraan, bahkan kecepatan kendaraannya juga diperhatikan, ya. Kita tidak mau mendirikan toko di daerah atau jalan yang kecepatannya sangat tinggi sehingga kemungkinan untuk orang berhenti mampir rendah. Enggak, justru memang yang kita cari adalah traffic orang yang lalu lalang itu yang sangat banyak dan ada peluang mereka besok untuk mampir, kukus, ya, untuk retail terutama. Jadi kita harus memperhatikan 4C ini, ya, consumer, ya, kondisi yang ada di lapangan di sekitar wilayah tempat mau kita dirikan tokonya secara fisik, misalnya kalau ada toko, ya. Tentu saja sekarang kalau kita berbisnis online itu tidak penting lagi, ya, tapi paling tidak kalau kedua-duanya ada itu sangat penting, sangat bagus, ya. Kemudian kita memperhatikan pesaing, ada restoran yang pengunjungnya sangat banyak, ada yang biasa-biasa, ada pada jam-jam tertentu saja dia ramai, ya, itu juga kita harus perhatikan karena riset kecil-kecilan ini sangat membantu kita untuk memutuskan jenis apa produk atau layanan jasa yang mau kita berikan ke orang lain, ya. Jadi keseluruhan pemain orang yang berbisnis di wilayah itu kita sebut sebagai industri, ya. Industri ini juga sama dengan market analysis, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat yang kotak hijau, ya,
memang kita harus memilih segmentasi yang mau dituju, mau tidak mau, karena kita tidak bisa melayani semuanya. Segmentasi adalah mengelompokkan target pasar yang mau dituju yang memiliki karakteristik yang cenderung homogen, hampir sama, sehingga lebih mudah untuk dibidik, ditangkap. Ya, pengelompokannya ya bisa macam-macam caranya. Ya, pertama memang kita harus mengidentifikasi produk yang terkait dengan apa yang mau kita lempar ke pasar. Ya, Bapak dan Ibu jangan pernah masuk pasar kalau produk Bapak Ibu itu sama dengan yang ada di pasar sekarang, sama dengan yang dijual-jual orang di pasar. Ya, jangan pernah masuk. Maksudnya adalah kita harus punya diferensiasi pembedaan produk yang memang benar-benar bisa diunggulkan untuk orang, ya, supaya kita bisa masuk pada celah yang punya value added yang lebih baik dari orang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok customer yang kira-kira punya kebutuhan yang sama dengan kita. Ya, jadi kita harus bidik orang yang seleranya sama, paling tidak ya. Kemudian juga itu tercermin dari mungkin ya yang paling banyak adalah dari segi demografisnya. Nanti kita bicara lebih detail. Demografisnya adalah kelompok usia, tingkat pendidikan, tingkat Ini semuanya pendapatan, ya, status sosial ekonomi itu ses, satu ini aja ya. Dan beberapa hal yang lain, ya. Itu tapi yang paling umum untuk demografis, ya. Ya, Kemudian kita juga harus menjelaskan secara tertulis nih, secara tertulis memang harus dibuat. Itu kelompok segmen yang mau dituju itu harus didefinisikan, harus dibuat. Ya, saya mau memasarkan produk saya kepada kelompok usia muda yang masih berada di tingkat pendidikan akhir, ya tingkat akhir pendidikan perguruan tinggi dan baru mulai bekerja 5 tahun misalnya. Atau misalnya yang lebih menarik lagi adalah ini memang khusus untuk orang-orang yang sudah bekerja. Kalaupun tidak, dia mungkin punya usaha dan seterusnya. Ya, jadi kita harus memilih kelompok konsumen target pasar yang benar-benar menarik untuk produk kita. Jadi Bapak dan Ibu bisa memulai dari target atau segmen pasar dulu yang mau dituju, baru menentukan produknya. Karena produknya sebenarnya jadinya banyak nanti. Ya, apa mau bicara fashion, food and beverage, lifestyle, hobi, dan sebagainya ya. Tapi di kelompok itu terus, di kelompok usia itu bermainnya. Ya. Karena dari awal Bapak Ibu bisa menentukan bahwa dia punya purchasing power yang tinggi nih kelompok ini. Maka saya hanya melayani kelompok ini saja, segmen ini. Ya, mengenai produknya bervariasi nanti. Ya, apakah itu kelompok usia produktif 20 sampai 50 misalnya, atau kelompok usia lansia ya 50 sampai 60 atau 70 misalnya. Itu kalau memang mau fokus di situ ya, akan banyak variasi produk yang nanti bisa ibu dan bapak kategorikan kategori produknya ya, mulai dari misalnya fashionnya, food and beverage, lifestyle dan hobi ya, dan seterusnya, kesehatan ya. Jadi bisa dilakukan nanti diversifikasi produk. Yang penting segmen pasarnya dulu nih ya. Tentu saja memang harus fokus dulu untuk satu bidang. Setelah itu ada kesuksesan baru kita mulai melakukan diversifikasi. Ya, jadi terkait juga antara market analysis, analisis pasar, segmentasi pasar, kemudian strategi pemasaran yang mau dituju. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi produknya apa nih? Ya,
Tentu saja 4P di sini kemudian harus dibahas lebih rinci ditambah S, service. Ya. Kemudian kita harus melihat, memeriksa bagaimana consumer decision proses pengambilan keputusan di tingkat mereka, di kelompok segmen yang sudah kita tuju. Kita pelajari betul hal ini, ya. Tentu saja bahan-bahannya adalah bagaimana orang itu menggunakan media, tentu saja. Karena sekarang kan media tidak bisa dipisah, kembali seperti tadi ya. Sosial media terutama, juga peers group mereka, kelompok sebaya mereka, kelompok bergaulnya. Kelompok bergaulnya juga bergaulnya di sosial media juga pada akhirnya. Ya, kita harus memandang itu sebagai medium yang bisa tempat membuat mereka saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Ya, akhirnya kita sampai ke pucuk atas, yaitu outcomes di sini adalah individu, ya, apakah kita mau bermain sebagai supplier, rekanan di perusahaan, di kantor pemerintah, ya, atau di organisasi sosial. Jadi kita mau bermain di tingkat mana ini? Apakah kita mau distributor, seller, atau reseller, ya, retailer, ya. Tergantung nih. Jadi ada orang yang senang, ada sebagian dari Bapak Ibu yang ingin hanya menjual dalam jumlah besar meskipun per unit marginnya kecil, ya, tapi dalam jumlah besar kuantitinya bisa menguntungkan, bisa lebih cepat. Atau karena memang distributor itu tidak mau melayani hal yang dianggap remeh-temeh di sisi konsumen, ya, misalnya, bisa saja. Tapi ada yang sangat telaten untuk melayani konsumen per individu, ya, dia membangun retailer atau online shop, ya. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan karena kita juga bisa nyambung-nyambung. Silakan sambil saya siapkan gambar berikutnya. Saya batasi saja karena waktu kita memang kan terbatas, ya. Ada? Pak Hasan masih standby juga? Ya, masih, Pak. Oke. Baik. Jadi kita akan dalami lagi bagaimana model ini, model bisnis kita sekarang kita setting saja, nggak bisa tidak, ya. Nggak bisa enggak bahwa online retailing itu sangat penting, ya, online shopping. Ya, bisa bikin toko sendiri online dengan promosi di Instagram, bisa juga menjadi rekanan di Shopee, Bukalapak, ya, Blibli, Tokopedia, dan sebagainya. Tinggal dipilih sih. Sebenarnya beberapa brand memang sangat dikenal dan sangat punya kredibilitas, tapi ada beberapa yang dianggap menurut konsumen, ya, sementara konsumen kurang kredibel, ya, karena mungkin pernah dikecewakan, ya, mungkin pernah barangnya tidak nyampai tapi dia sudah bayar dan seterusnya. Tapi beberapa online showing itu sudah sangat kredibel, ya, sangat kredibel. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu di antara yang kredibel tersebut. Kita pelajari mengenai secara keseluruhan dari perilaku konsumen yang harus dipahami, ya. Kalau kita lihat dari pojok kiri atas ke bawah, di situ ada faktor eksternal, kemudian di bawahnya ada faktor internal yang juga dipengaruhi oleh bagaimana si konsumen ini menentukan keputusan pembeliannya yang sebelah kanan nih, ya. Proses pengambilan keputusan, dia mau beli tidak, dia mau berbelanja terus tidak di situ, dia mau menjadi konsumen yang loyal tidak, ya. Di tengah-tengahnya ada konsep diri secara psikis, ya, psikologi.
itu punya ketertarikan terhadap suatu brand. Jadi ada konsep diri dan gaya hidup. Ya, ada produk yang memang sebagian besar sekarang didasarkan pada gaya hidup semata. Ya, bukan semata, maksudnya bukan semata karena intrinsik dari produk atau jasa itu sendiri, tapi lebih kepada persepsi orang mengenai gaya hidup ketika orang membeli jasa atau produk yang bersangkutan. Ya, kita mulai dari faktor eksternal apa sih yang bisa mempengaruhi orang. Ya, tentu saja juga yang paling besar adalah budaya. Budaya di sini bisa diartikan definisi secara luas itu adalah nilai-nilai yang dicipta dan dipelihara oleh sekelompok orang, bisa family, bisa yang lebih besar dari family, ya, suku bangsa, etnis, ya, yang diwariskan secara turun-temurun ke anak cucunya, dipelihara bersama kebiasaan itu, ya. Nah, tapi kultur itu sendiri juga tidak berupa nilai-nilai konsep intangible yang tidak bisa dilihat seperti tadi, tapi juga dia bisa berupa fisik, teknologi, bahkan uh, arsitektural atau gedung beting itu juga hasil dari budaya sih sebetulnya. Nah, di dalamnya ada subkultur, subbudaya. Ada budaya dalam skop kecil yang muncul di dalam budaya yang besar tadi dan dia punya identitas sendiri. Bisa saja kita sebut seperti komunitas. Jadi kita mau fokus untuk melayani suatu komunitas tertentu, bisa. Misalnya kan ada yang memang fokus untuk melayani komunitas indie atau mereka yang bergaya mohawk, ya, atau kelompok penggemar K-pop, J-pop, kelompok penggemar anime, ya, ada wibu namanya, ada otaku, ya, moge, kelompok penggemar mobil Yaris, ya, Groovy. Semua merek mobil sekarang punya kelompok penggemar, konsumen. Mereka membentuk komunitas sendiri. Itu kita sebut sebagai subkultur. Ya, pada dasarnya itu dari segi perusahaan otomotifnya mereka hanya dipandang sebagai konsumen saja, tapi lebih kuat kohesivitasnya, ya, tingkat persaudaraannya, sehingga lebih mudah dijangkau untuk produk-produk spare part berikutnya. Ya, mereka dibentuk bisa dari trigger dari orang perusahaan otomotif itu, bisa juga sebetulnya rekayasa dari orang marketing dari di dalam perusahaan otomotif itu, meskipun kelihatannya itu dari murni konsumen gitu ya, mereka juga bisa berlaku sebagai konsumen juga. Ya, itu subkultur. Ya, ada banyak pemain pebisnis yang memang merasa asyik untuk melayani itu, dan terutama untuk bagian dari lifestyle, ya, hobi, kemudian wisata dan seterusnya. Demografis sudah jelas, ya, itu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kelompok umur, usia, ya, dan seterusnya, ya, sangat lumrah. Kemudian social status, ya, social status sebenarnya SES ini, social economic status ini terkait dengan demografisnya, yaitu di tingkat pendapatan sih, ya. Karena pada dasarnya setiap orang, setiap keluarga ketika tingkat pendapatannya meningkat, maka dia memproyeksikan dirinya ingin berada pada tingkat yang lebih atas dibanding yang sekarang. Ya, itu fenomena climbers namanya. Climbers itu ya orang yang berjuang seperti kebanyakan kita lah. Ini adalah kita juga ada, kebanyakan kita adalah climbers. Orang yang berjuang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan eh, pada level-level tertentu, ya, orang itu kemudian muncul kegiatan baru, hobi baru dan seterusnya.
yang tadinya musiknya genrenya beda pada waktu level dasar meningkat gaya musiknya, apresiasinya lebih tinggi ke jenis musik tertentu. Misalnya kalau musik ya sebagai produk, ya bisa tempat kongko, bisa hobi, ya bisa otomotif, macam-macam ya, wisata, tempat makan, meningkat itu climbers ya. Grup referensi, peers group, kelompok sebaya, teman bergaul. Ya, biasanya juga terkait dengan kelompok usia atau bisa kita sebut sebagai cohort. Cohort satu generation angkatan ya, kalau Indonesia itu angkatan 28, angkatan 45, angkatan 66, angkatan 98, maksudnya adalah kelompok usia yang mengalami pengalaman yang sama atas suatu peristiwa tertentu pada suatu masa dan itu menjadi basis dari eh, tindak dan perilaku mereka yang sepanjang hidupnya menjadi memori bersama di kelompok itu yang tidak dimiliki memori itu oleh generasi yang lain ya kisarannya kira-kira 5 sampai 10 tahun lah ya. Jadi uh, ada program TV misalnya Back to the 90s, Back to the 60s, Back to the 80s, dan lagu-lagu Rinto Harahap muncul itu ketahuan tuh siapa-siapa tuh segmen pasarnya dan sebagainya. Back to the 90s, jadi siapa di situ ya sekarang uh, angkatan 98 misalnya di Indonesia itu mereka disebut sebagai angkatan yang uh, melakukan reformasi dan sekarang berada di pucuk pimpinan di semua lembaga negara dan institusi bisnis. Kelompok yang memegang kendali sekarang angkatan 98 bisa kita sebut begitu, milenial, senior milenial, ya ada junior milenialnya juga, di atasnya ada generasi X ya. uh, uh, Presiden bisa kita sebut generasi X tapi X senior, bahkan sebenarnya dia masuk di baby boomers itu angkatan 50-an sedikit junior X gitu. uh, Seseorang yang menjadi membangun brand personality dia akan memiliki banyak pengikut ketika dia bisa mengambil hati dari cohort atau generasi yang terbesar saat itu yang paling berperan. Kalau dia tidak bisa mengambil hati, maka dia akan tersisih sendiri karena teman-temannya sudah pada meninggal semua. Jadi sekarang kan dipersiapkan adalah generasi milenial yang tadi itu sebenarnya generasi junior milenial, kakaknya dari Gen Z. Ya, Gen Y ini adalah milenial. Tapi yang junior yang kira-kira lahir 97 sampai 2012 gitu. Jadi kelompok referensi itu bisa dilihat di situ dan sebetulnya memang agak luas. Tetapi kalau diteliti abstraksinya, karakteristiknya, kelompok-kelompok itu memang pada akhirnya kita membahas demografis ya dan lifestyle. Kemudian juga Renat Kasali menyebutnya sebagai teknografis ya. Oke, jadi ada family marketing activities ya. Jadi tadi sudah dijelaskan IMC Integrated Marketing Communication-nya di situ ya. Tapi sekarang yang bawah ini adalah internal. Internalnya gimana nih? Ya, internal maksudnya dari sisi individu si konsumen, ya. Perception, persepsi. Persepsi itu definisinya sebetulnya persepsi itu terbentuk suatu pemahaman yang belum sepenuhnya sempurna dari seseorang mengenai sesuatu hal. Karena seluruh informasi belum diambil, belum diterima, sehingga dia punya persepsi, punya pengertian tersendiri, sementara pengertiannya. Karena belum paripurna seluruh informasi, sehingga dia menduga-duga, mempersepsikan, membentuk-bentuk model di benaknya, di pikirannya, itu adalah persepsi. Ya. Tetapi kalau dia banyak bergaul, banyak
informasi, dia tahu persis di dalamnya. Tidak lagi perception, tapi understanding. Ya. Kemudian bagaimana orang itu learning, belajar. Ya. Eh, eh, Belajar ya tentu saja dengan eh, gadget kita. Ya, kita lihat satu brand, kita cari di googling, kita bandingin harganya, benar nggak orang ini, benar nggak dia harga terbaik. Kita cari lagi speknya, apakah benar nggak spek itu yang terbaik. Kenapa di tempat lain ada speknya lebih rendah, tapi harganya justru lebih tinggi misalnya. Kenapa di dia bisa? Kita ingin cari tahu dia beneran nggak, dari mana sumber dia. Apakah langsung dari pabrik atau dia impor? Impornya dari mana dan apa brandnya? Kita telusuri lebih jauh. Ya, itu sekarang search information dari consumer sangat uh, biasa, ya, terutama dari kalangan yang terpelajar atau well educated atau yang terbiasa menggunakan gadget. Ya, kita harus pelajari bagaimana memori, daya ingatan atau uh, apa namanya preferensi dari individu yang bersangkutan, motivasinya, ya. Motivasi ini sudah masuk ke feeling yang tadi perception, learning masih di kepala nih, dia belajar, ya, ngelihat iklan di online, masuk ke otak, memori brain, ya, jadi tahu, kemudian sekarang masuk ke hati, ke perasaan, ya, suka tidak suka, senang nama iklannya, ya, sebel atau senang itu sama sebenarnya sudah masuk ke hatinya. Dia ikut nyanyi-nyanyi jingle iklan itu dan seterusnya. Dia ketawa-ketawa ketika lihat di YouTube iklannya dan ini sudah masuk ke hati. Ya, uh, motif, personality, ya, itu ke tindakan. Sedangkan emotion, attitude, emotion ini tadi masuk feeling, ya, attitude, kemudian motif itu sudah masuk ke act. Nah, tindakan yang berulang-ulang dilakukan secara teratur, terus-menerus, membentuk suatu pola yang bisa diprediksi, itu namanya perilaku, perilaku pembelian. Nah, jadi kalau orang itu selalu dia ke Indomaret ngecek, karena itu yang terdekat dengan dia, atau misalnya dia kalau barang-barang yang lebih dibandingkan yang ada di Alfamart atau Indomaret, dia akan search di online shopping dan seterusnya. Ya, nah aspek psikologis ini kemudian kan muncul konsep diri, dia menempatkan dirinya itu gimana nih, ya, yang terkait dengan gaya hidup dia, ya. Jadi eh, eh, gaya hidup itu bisa dicapai ketika orang mulai memiliki tingkat pendapatan yang memadai, ketika eh, basic needs-nya sudah tercapai, ya, kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, ya, wisata itu sudah tercapai, maka dia akan berkembang lagi ke yang lebih jauh dari itu, ya. Nah, jadi kita harus lihat berikutnya adalah bagaimana proses orang menentukan suatu produk, ini produk gue dibeli atau enggak nih, ya. Dia pertama akan secara rasional, ya, rasional. Tapi ada juga memang sebagian besar pembelian yang tidak rasional. Eh, Cuman kalau kita untuk UMKM tetap kita pakai yang rasional dulu nih, ya. Oke, jadi eh, ada orang yang menentukan masalahnya apa, ya. Jadi dia mengenali masalahnya, kemudian mencari informasi untuk solusinya, ya. Tentu saja melalui teman. Kalau tidak melalui teman di WA group, dia akan cari sendiri di Google, ya. Dia akan cari di Instagram, ya. Dia akan cari di Facebook, Facebook, Instagram, dan YouTube itu tidak bisa dipisah. Twitter juga.
Tapi Twitter uh, mungkin terlalu luas materinya, ya. Yang paling banyak memang Instagram dan YouTube. Oke, jadi dari sekian banyak informasi kemudian dia evaluasi, ya, dievaluasi mana nih yang paling mungkin untuk diambil dari 10 informasi, ya, diseleksi, dipilih 10. Dari 10 ditentukan 3. Dari 3 ditentukan, ditimang-timang, akhirnya pilih 1. Ya, jadi dia akan melakukan pembelian untuk produk atau brand itu, ya, pada satu yang terbaik menurut dia, dan tentu saja dari berbagai segi, terutama mungkin 1 kualitas, 2 harga, 3 speed dari delivery-nya, ya, 3 hal itu. Jadi kalau online memang harus diperhitungkan kecepatan penyiapan barangnya, pengemasannya, kemudian pengantarannya, ya, kemudian after sales service, layanan purna jual, ya. Jadi tadi Pak Zinggara, di, ini saya reminder ya, waktunya tinggal 5 menit waktunya lagi ya Pak ya. 5 menit lagi. Baik. Jadi layanan purna jual penting memang untuk menghubungi via messenger di IG, ya, bisa WA dan seterusnya. Disapa, ya, pelanggan yang pernah membeli, ya, diukur-ukur kira-kira produknya sebelum habis dalam 1 bulan misalnya, ya, minggu ketiga, minggu kedua harus say hello, ya, dengan cara yang sopan dan sangat menarik. Silakan, ada yang bertanya, silakan. Ya, ada Mbak Vera Sri Aryani, ada dengar? Pak Gunawan, silakan. Ibu Helena Hosiana, ya. Pak Putu Rake, ya. Kemudian ini merek laptopnya nih, Lenovo, ya. Sekaligus promosi nih Lenovo-nya. IBM punya Amerika tapi kemudian dibeli oleh Cina dan diganti merek jadi Lenovo, ya. Supri Ari Usman, silakan Pak. Vian Bramantio, Ibu Pak, boleh Foni nanya? Novita, ya. Ibu Windy, silakan. Pak, di tahapan customer decision journey, Ya. titik mana yang kritis untuk pembelian? Di mana misalnya kita sebagai penjual bisa titik di mana yang paling kritikal buat calon buyer di Ya. di tahapan customer decision journey itu yang paling emang sih semuanya menentukan Pak ya, tapi yang titik kritisnya di mana Pak ya? Titik Apalagi sekarang kan kritisnya customer di, panjang sekali ya, dengan ada online mereka bisa search dulu. iya, Terima kasih Pak. iya. Saya sih berharap Bapak dan Ibu tidak sekedar berhenti jadi rekanan di blibli.com atau Bukalapak atau Shopee, ya, tapi juga punya situs sendiri, website sendiri di mana paling tidak blog, ya, selain IG dan YouTube, ya, karena di situ bisa muat berbagai artikel. Harus ikut juga pelatihan itu, penulisan artikel mengenai product knowledge. Maksud saya adalah supaya search engine optimization-nya SEO, ya, bahasa IT-nya, SEO, SEO, search engine optimization, yaitu kalau kita mencari di Google dia tetap muncul di halaman pertama. Misalnya 1 sampai 10 itu sangat luar biasa. Atau mungkin halaman page 2, 3 gitu, ya, dikuasai di situ. Intinya apa? Memang keywords dari artikel kita, dari product knowledge kita yang ada di website kita itu
itu yang menentukan, sehingga dari segala hal kita bisa inform bahwa Andalah yang terbaik di situ. Kualitas produknya, juga harganya bersaing ya. Harga mungkin kurang lebih sama, tapi dari segala segi Anda lebih jelas memberikan keterangan di situ ya, ketika si calon konsumen ini search information ya, information search. Jadi ketika dia mau menentukan nih, oh itu artikel dia lagi muncul, oh ini IG dia. Dia klik di beli-beli juga rekomendasi ke artikel itu di Google-nya. Ya, ketika ketik keyword yang ini lagi, toko ibu yang muncul. Ketik yang ini lagi, toko ibu yang muncul ada di halaman pertama. Ya, tetapi bukan sekedar muncul, bukan abal-abal, tapi benar-benar ditulis dengan baik ya, product knowledge dari suatu varian atau suatu brand tertentu. Memang itu butuh pekerjaan ya. Perusahaan-perusahaan besar juga tidak sempurna melakukan itu ya, tapi UMKM saya kira harus mulai itu Bu ya, untuk menyediakan information search yang mumpuni, yang baik untuk semua ya. Kira-kira begitu ya. Ibu siapa maaf? Oke, baik Pak, dengan Marta Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ya. silakan. Berarti Ada lagi? kita harus punya portal sendiri Pak ya, web sendiri untuk membanjiri informasi itu biar ngejar traffic ke yang gratis website kan kita memang gitu ya. blog itu yang Press gratis. ya, Iya. WordPress. Nah, Oke, tapi baik harus Pak. dipadukan Bu dengan SEO itu Facebook, tadi. IG ya, Oh, dan PR-nya konten banyak di banget Pak ya. tidak cukup pelatihannya hanya ini Bu, Ibu harus pelatihan juga jadi Yang vlogger lain. nanti. Iya. IG, Oke, baik Pak. Iya, bagaimana iya. membuat iklan di IG dan seterusnya ya. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu, Silakan yang lain. sepertinya kita harus end dulu nih untuk sesinya Pak Hidayat ya. Kita akan Oke. lanjut lagi nanti. Ada foto-foto? Ada foto-foto pasan? Kalau Untuk foto udah saya dokumentasi? screenshot. Nanti saya kirim ke Sudah. Pak Singgara ya. Baik, terima kasih. Ya, hari Nanti ini materinya saya kirimkan. ya, itu background-nya bagus banget Pak. Itu ada mini library di rumah Pak? Ada. Ya, namanya dosen ya begitulah Pak Hasan. Sepertinya memang suka baca-baca ya Pak ya. Terima kasih ya. Oke. Ya. Ini udah dijawab Pak. Ada pertanyaan dari Pak Rangga. Oke. Satu lagi ya. Ya. Perusahaan Ya. yang ingin menjaga konsistensi brand image dalam jangka panjang, Ya. apakah dibutuhkan kolaborasi dengan komunitas-komunitas untuk menjembatani behavior consumer? Bentuk kolaborasi seperti apa? Ya. Bisa minta tolong nggak itu produknya Pak? Itu siapa? Produknya apa? Kategorinya? Pak Rangga, produknya apa Pak Rangga? Nanti bisa disesuaikan ya. Halo Pak Rangga? Bisa yang lain. Ibu yang tadi Event produknya apa? organizer Pak. Oh, IO. Ya. Tentu saja. Jawabannya iya pasti. Ya, karena basis kita kan sebetulnya database marketing itu, sebetulnya adalah community. Ya, kita bekerja berdasarkan kelompok-kelompok yang mau kita tuju. Ya, customized marketing. Ya, komunitasnya bisa beragam sekali kalau produk kita adalah IO, event organizer ya. Ya, event organizer lebih spesifik lagi. Kan ada wedding event organizer, ya, product exhibition, ya, produknya juga kategorinya nih, ya, elektronik, gadget, atau yang lebih spesifik misalnya bisa saja destinasi wisata, ya, apalagi semua sebetulnya komunitas pengembang ya, pengembang properti itu juga menjadi basis dari si IO tadi ya. Bahkan untuk perguruan tinggi ya, IO misalnya bisa menyelenggarakan National and International Conference di Indonesia. Ini IO-nya masih
langka di Indonesia nih, ya. Perlu orang non dosen, karena kalau dosen sangat sibuk sekali bikin papernya. Jadi perlu orang luar yang menjadi IO di situ. Tapi harus paham karakteristik, misalnya untuk konferensi atau seminar akademik. Misalnya ada wisatanya juga dan seterusnya. Ya, apalagi misalnya UMKM di daerah sangat penting, dia ingin sekali ke Jakarta, tapi dibuat nih eventnya itu seperti apa, karena wajib Mangga 2 sama Tanah Abang misalnya orang-orang daerah, ya tidak hanya orang-orang daerah, ibu-ibu istri anggota DPR yang suaminya anggota DPR ya, tapi ini ibu-ibu pejabat di daerah, kepala dinas itu punya komunitas juga, dan mereka senang juga datang ke Jakarta, ya, IO-nya, ya, bikin pelatihan, tapi pelatihan apa? Tapi harus ada wisatanya di Tanah Abang dan Mangga 2, misalnya. Sangat banyak peluangnya di situ, ya. Oke, baik. Jadi harus bekerja sama dengan komunitas. Komunitasnya memang harus didefinisikan sendiri, ya, dipertajam. Gitu, Pak Sam. Baik, oke. Itu pertanyaan terakhir ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Mungkin ada Sama-sama. sebelum saya close. Iya, sampai jumpa nanti, mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan lain dan topik lain. Silakan keep contact, kalau mau ada yang bertanya silakan di-share WA juga Pak Hasan. Baik, oke Pak, siap. Ya. Nanti mohon dikirimkan materinya ke email saya ya Pak ya. Baik, oke. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Putu Raka nanti akan dijawab Sudah oleh bisa keluar ya. nanti ya. Oke. Baik, Bu Arsianti, halo. Ya, Pak. Oke, udah ready ya, Bu ya? Sudah, Pak. Oke, kita langsung aja, Bu. Oke, silakan Ibu Arsianti. Baik, Pak Zing. Apa kabar? Ya, sampai jumpa.